Petualangan saya di ujung selatan Pulau Celebes dimulai dengan mengarungi Sungai Rongkong, sungai terpanjang di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai sepanjang 108 km ini merupakan medan pacu adrenalin bagi para penggemar arung jeram. Momen yang paling ditunggu-tunggu bagi para adrenalin junkie, khususnya olahraga rafting. Kali ini saya udah siap untuk mengarungi Sungai Rongkong. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Rute yang kami lalui berjarak kurang lebih 8 km. Semakin ke utara, jeram yang kami lewati semakin menantang. Karena lagi musim hujan, jadi debit airnya ini besar banget, jadi sungainya ini sangat deras yang membuat ini jeramnya nggak bisa habis, sampai banyak banget nih. Perahu karet yang kami tumpangi meluncur kencang. Tingkat kesulitan jeram Sungai Rongkong kali ini berkisar dari level 3 hingga 5. Sehingga memberikan pengalaman yang mendebarkan setiap kali kami menghantam jeram. Saking derasnya ini sampai kayak rasanya itu ada di tengah laut, tapi kita rafting. Saat debit air tinggi seperti ini, bebatuan tertutup aliran air, membuat jeram menjadi sulit diprediksi. Ini bener-bener saya ngerasain mixed feeling. Jadi di satu sisi mau tenang, mau takut ngeliat jeram, tapi juga harus mengikuti instruksi skipper. Jadi kalau misalnya suruh mundur, ya harus mundur meskipun takut deg-degan. Dari atas waktu perjalanan kayak kecil, waktu kita udah di sungainya, waduh, bener-bener ngerasa kitanya yang kecil, sungainya yang besar. Jeram yang besar dan deras seolah akan menelan perahu yang kami tumpangi. Diangkat kiri kanan. Belum naik. Belum naik. Depan. Tidak terhitung seberapa jauh kami terseret arus dan seberapa banyak menelan air. Skipper dengan cekatan langsung mengevakuasi seluruh tim ke atas perahu. Bener-bener nggak nyangka. Jadi pegangan. Sambil pegangan Jen. Pegangan kali. Untung tadi waktu balik sempat berpisah dari. Cuman sempat ngambil satu tali sendiri ini. Jadi terpisah sama teman-teman yang lain. Ini tadi tuh sampai tenggelam beberapa kali. Hanyut beberapa menit, nggak bisa ambil nafas karena benar-benar di dalam air terus. Hanyut, tapi masih tetap untung tadi masih keluar dari air buat nyari tali ini. Waduh. Kita lanjut lagi, nggak ada alasan buat berhenti. Arus dengan kesulitan tinggi seakan tidak memberi kesempatan bagi kami untuk menepi. Untungnya sebelum mulai tadi kita udah briefing.
Astaga, kok bisa? Aduh, ini perjalanan kita belum selesai karena baru setengah jalan. Jadi jalur kita itu 8 km, pokoknya nanti sampai di titik satunya itu di desa sebelah. Oke. Sebelum memulai pengarungan, semua anggota tim harus benar-benar memahami tindakan yang tepat saat menemui hal-hal di luar prediksi, termasuk saat perahu terbalik. Meskipun ini udah berhasil dibalikin lagi, kita udah di atas semua, tapi kayaknya tetap saya nggak akan ngelepasin ini. Takut bakal terjadi lagi. Jatuh juga dan di depan. Kayaknya sulit untuk diselamatkan. Mengingat ini jeramnya itu banyak dan juga deras banget sungainya. Tingginya debit air membuat kami kesulitan menemukan keberadaan mereka. Lihat di bawah. Anjing, buat nafas. Ternyata sungainya ini dalam. Nggak tahu ya, tapi kebalik tuh sampai dalam. Mau ke atas itu nggak nyampe-nyampe di atas, padahal belum nyentuh dasar. Alat dayung yang hanyut serta kondisi jeram yang ekstrim cukup menyulitkan untuk melakukan evakuasi. Ini karena temen yang terbalik tadi masih tetap terbalik, belum bisa ngebalikin lagi perahunya, jadi kita berusaha buat seenggaknya bisa menolong teman-teman, jadi kita harus rescue. Selain skipper, kami terpaksa harus turun untuk mempermudah proses penyelamatan. Ada semua. Ya, tunggu, ini lagi menuju ke sini. Sudah jalan, sudah. Seringnya temuin satu spot yang tenang, jadi kita bisa istirahat dulu. Karena kayaknya jantung saya udah terlalu overheat. Yang perahu satu gimana? Kami berhenti sejenak, sekedar untuk menurunkan detak jantung yang terus berdebar kencang. Tadi sempat dapat kabar kalau dua temen dari perahu yang satunya itu terpisah dan 4 itu pegangan sama perahu. Tapi untungnya dengan teamwork yang bagus dan skipper yang handal, semua bisa berkumpul lagi dengan aman seperti ini. Rasa khawatir akhirnya sirna setelah semua tim dipastikan lengkap kembali. Jadi emang kalau kita main di alam itu nggak bisa diprediksi, tapi dengan teamwork yang bagus semua bisa diatasi. Ikuti jejak saya, jejak Padua! Besarnya. Besar dulu nih. Ini dia. Besarnya. Perjalanan camper van membawa saya ke daerah pesisir, tepatnya di Desa Tobia, Kabupaten Luwu. Tarik, Pak. Tarik, Pak. Beratnya. Berat banget ya, Pak. Setiap nelayan dari berbagai daerah pasti punya caranya masing-masing untuk mencari ikan. Nah, di Desa Tobia, Sulawesi Selatan, sekarang saya lagi ngikutin kegiatan para nelayan di sini, yaitu malele bala. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dinaikin kemana, Pak? Bala merupakan alat tangkap jaring yang sudah dimodifikasi. Dipasang menghalangi arus, alat ini merupakan perangkap raksasa yang dirancang untuk menjebak ikan. Ini dia ikannya, banyak banget. Nah, malele bala atau
memanen ikan dengan bala ini bisa dilakukan kapanpun, mau itu pagi atau malam, mau lautnya lagi pasang atau surut. Yang penting ini jaringnya udah ditinggal semalaman. Nah, nanti dapatnya ikannya macam-macam kayak gini nih. Ada yang besar oh, ikan gemung itu ya Pak. Ih, lucunya. Kayak bola. Alat tangkap pasif ini tidak membutuhkan umpan. Nelayan hanya perlu memanennya setiap 2 hari sekali. Ini jaringnya juga lumayan dalam nih, karena di sini lautnya kalau lagi pasang itu dalam banget. Jaringnya aja ke bawah itu 4 meter. Nah, kalau jaringnya besar jadi bisa menampung ikan-ikan yang lebih banyak dan besar kayak gini. Ini kalau udah diambilnya pakai serok ya Pak? Boleh saya pinjam? Kita serok ikannya. Ini yang besar dulu nih. Belakangnya berat juga ternyata. Ini jangankan ikannya, serokannya aja udah berat banget ini. Berapa kilo ini ya Bang? Ini kalau 10 kilo mungkin ada nih, berat. Meski dipasang di daerah pesisir, namun tidak jarang ikan perairan dalam yang berukuran besar ikut terperangkap. Ikan terbesar yang kita dapat hari ini dia ikan putih atau biasanya juga disebut ikan jiti. Besarnya. Wah, mantap. Ini ikan air laut dalam, jadi mungkin bisa sampai ke sini karena dia nyasar kali ya nih. Beratnya aja 2 kilo nih. Ini disimpan dulu ya Bang. Biasanya satu orang nelayan memiliki lebih dari 1 bala yang disebar di beberapa titik. Ini di bala kedua, semoga kita dapat ikannya lebih banyak lagi. Ya Pak, kita tarik Pak. Setelah ujung jaring ditarik dengan tali, ikan akan terkumpul dan siap diserok. Ini biar ikannya bisa sampai di ujung sini sebelum dipanen, itu ikannya itu pasti masuknya dari ujung sana dulu tuh. Ada jaring yang dipasangin di bambu-bambu yang panjangnya itu bisa mencapai 100 meter. Dan kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti anak panah yang mengarah ke jaring yang ada di ujung ini. Jadi semuanya udah terjebak di sini nih, ada banyak nih kayaknya nih. Emang malele bala ini paling ideal itu dilakukan pada saat bulan baru. Jadi pada saat bulan gak kelihatan, itu ikan-ikan biasanya pada suka berenang ke pesisir semua. Jadi mereka akan ngikutin jaring ini sampai bisa masuk ke dalam jaring yang paling ujung ini. Nah, karena sekarang masih belum bulan baru, jadi ikannya dapatnya segini nih. Memanen ikan dengan cara seperti ini tuh nggak semudah kelihatannya, karena sebelumnya itu ada proses memasang bala dan itu memakan waktu dan caranya juga rumit nih. Ini pasti sulit. Yuk Pak, kita lanjut pasang bala. Memasang bala membutuhkan waktu berhari-hari. Namun alat tangkap satu ini operasionalnya cukup murah dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Ini kita udah sampai di ujung dan ini kita mau nambahin kayu-kayu supaya lebih panjang lagi nih jaringnya. Kayu atau bambu? Ya, saya turun dulu ya. Dalam nggak? Dalam. Nggak sih, karena panik aja. Kelihatannya kayak dalam. Tapi nggak, coba saya pegang. Nih, pas. So, udah mulai surut. Ini aman nih, paling pas buat masang. Yuk. Untuk mempermudah proses pemasangan, nelayan biasa melakukannya ketika air sedang surut. Kurang dalam lagi kah? Ini untungnya bawahnya itu lumpur, jadi meskipun berat tapi lebih mudah untuk masangin bambu atau kayu supaya lebih tertanam ke dalam. Sebagai penyangga, kayu yang dipilih minimal berukuran 3 meter. Selain itu, jenisnya harus menggunakan kayu yang tahan air seperti bakau atau bambu. Nah, kayunya itu
cara memasangnya pun juga nggak sembarangan. Ini diberi jarak sekitar 2-3 meter dan memasang kayunya harus selang-seling. Jadi kalau misalnya yang depan di sebelah kanannya jaring, yang sekarang kiri. Terus nanti selanjutnya juga gitu, kanan kiri. Udah ya, ini udah kuat. Oke, mantap. Akhirnya balanya terpasang juga. Karena kita udah lelah, jadi sekarang saya mau mengolah ikan yang baru kita dapat tadi menjadi santapan untuk mengisi perut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini Pak, kita lihat bawahnya. Lepas. Di Kabupaten Luwu, hutan nipah tersebar di area seluas hampir 5.000 hektar. Rata-rata belum terjamah dan tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penghasil nipah terbesar, salah satunya ada di Desa Tobia. Nah, kali ini saya mau mencari buah ini bersama Pak Junaidi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang mana? Sepanjang garis pantai Desa Tobia ditumbuhi pohon nipah. Tumbuhan yang belakangan menjadi sumber rejeki bagi warganya. Oh, itu ya Pak. Wah, pohon nipah ini sering ditemui di daerah berlumpur dan berair payau dan biasanya juga berdampingan sama pohon bakau. Karena pohon ini merupakan salah satu tumbuhan penyusun utama hutan mangrove. Berbeda dengan hasil sadapannya, buah nipah belum banyak dimanfaatkan masyarakat di sini. Dagingnya yang dibalut kulit keras membuat buah ini seringkali diabaikan. Meskipun bentuknya udah agak membulat seperti ini, tapi ternyata belum mateng. Soalnya tadi waktu diketok-ketok suaranya masih kosong ya Pak dalamnya. Nyari. Ya, dan waktu dibuka pun juga belum ada isinya. Jadi kita cari yang suaranya lebih berat lagi. Iya Pak. Pada umumnya, buah akan berganti warna saat matang. Namun tidak dengan buah nipah, sehingga tingkat kematangan buah ini lebih sulit ditebak. Nah, ini ada dua nih Pak. Kalau ini sudah nenek-nenek, kalau orang Nenek-nenek. sudah tidak bisa lagi. Oh, kalau yang warnanya udah terlalu gelap, udah hampir hitam kayak gini, itu udah nggak bisa dimakan lagi. Jadi ini kalau udah tua bukannya membusuk tapi mengeras ya Pak? Iya, keras. Iya, jadinya nggak dipanen. Power. Untuk mengetahui kematangannya, buah nipah harus dikupas terlebih dahulu. Dia hampir mirip kolang-kaling, cuman bedanya nggak terlalu manis. Ini pas buat yang nggak doyan manis-manis nih. Dari sekian banyak pohon yang berbuah, kami baru mendapatkan satu buah yang siap dikonsumsi. Wah, ini besar nih Pak. Kita lihat bawahnya. Oh, udah nih. Lepas akhirnya. Oi. Yang ini berat banget. Ini kalau 4 kilo kayaknya lebih deh, dan besarnya lebih besar juga dari kepala saya. Yang ini mantap Pak, kualitas super. Semakin besar ukuran buah nipah, semakin tebal pula kulitnya. Kulitnya yang tebal berfungsi untuk melindungi isi buah dari lingkungan pesisir yang ekstrim. Pohon nipah ini sering ditemui di pinggiran sungai ataupun pantai karena buahnya ini suka hanyut terbawa arus dan kemudian tertanam, akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Nah, yang di sini pun juga semuanya ini liar, nggak ada yang nanam nih. Berbekal hasil tangkapan dari pesisir Luwu, bersama teman-teman camper van, saya memutuskan untuk menikmatinya sambil melihat pemandangan pantai. Nah, ini saya udah siapkan buat cuaca panas kayak gini. Jadi hari ini kita mau bikin es buah nipah dan ikan jiti bakar parape. Ikan yang termasuk trofi di kalangan pemancing ini dikenal memiliki rasa daging yang lezat.
Nah, sambil nunggu ikannya mateng, sekarang saya mau tumis bumbu untuk siram ikannya ini nanti. Titip ya, Om. Giant trevally tidak memiliki kulit yang tebal, sehingga memasaknya tidak membutuhkan waktu lama. Ciri khas bakar parape, bumbu yang sudah ditumis langsung disiram di atas ikan bakar. Ini dagingnya sangat lembut dan bagian kulit yang terbakar ini gurih dan smoky. Ini yang garing-garing ini? Yang garing-garing itu yang paling enak, Om. Bagaimana enak, Jen? Pedas nggak? Waduh, ini pedas, Bu. Tapi pedasnya nagih. Kuliner khas Makassar ini cocok dihidangkan dengan ikan berdaging tebal. Setelah puas menyantap ikan bakar parape, sekarang giliran menyegarkan kerongkongan dengan es buah nipa. Jadi, ternyata buah nipah ini rasanya itu cenderung ke gurih daripada manis. Tapi justru kalau dipaduin sama es buah, itu cocok banget. Jadi seperti penggantinya kelapa. Rasa buah nipa tidak semanis buah kelapa, sehingga wajar jika buah ini jarang dimanfaatkan. Namun jika dipadukan dengan beragam buah lainnya, rasa buah nipa bisa menjadi penyeimbang rasa. Potensi pesisir Sulawesi Selatan emang gak diraguin lagi. Mulai dari hasil lautnya hingga buahnya ketika disajikan bersama-sama, rasanya jadi luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi emang harus hati-hati karena ini ikannya itu banyak yang berduri. Jadi emang harus hati-hati karena ini ikannya itu banyak yang berduri. Budaya gotong royong nampak jelas pada masyarakat Luwu Utara. Tidak hanya pada kegiatan sosial kemasyarakatan, budaya guyup bahkan hidup dalam kebiasaan mencari lauk pauk. Di saat musim panen seperti ini, biasanya masyarakat dari Desa Kamiri bergotong royong untuk malime. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Malime adalah tradisi gotong royong mencari ikan di kolam-kolam yang terletak pada sisi persawahan. Pak itu kenapa, Pak? Aduh, lintah. Ih, lepasnya gimana, Pak? Baru saja melangkahkan kaki bukan ikan yang kami dapat, melainkan hewan pacut yang menempel di bagian tubuh kami. Nancep lagi ini mulutnya di jari. Ih, besar. Geli. Ya ginilah kalau kerja di sawah itu pasti ada aja lintah yang nempel. Meskipun lintah ini baik, bisa ngeluarin darah kotor kita, bisa untuk terapi juga, tapi kalau sebesar ini geli liatnya, apalagi lihat darahnya sebanyak itu. Jadi setelah kita giring ikannya tadi ke sini, langsung kita bendung airnya, pokoknya sampai nggak ada celah ikan bisa keluar. Keren ya, ini ngebendungnya cuma pakai lumpur, tapi ini lumpurnya tebal, jadi ikan nggak bisa tembus. Makanya harus tinggi-tinggi dan banyak kayak gini. Ya, Nah ini, saya masuk ya. Masuk, kuras. Ya, masuk ya. Langkah. Yuk, masuk. Saya pinjam ya, Om. Ya. Nah, ini udah terbendung, jadi sekarang langsung kita kuras. Di Desa Kamiri ini memang banyak pohon sagu. Nah, pelepahnya ini bisa dimanfaatkan untuk menguras supaya lebih mudah. Jadi lebih banyak air yang keluar. Kegiatan malime biasa dilakukan warga dengan memanfaatkan pelepah batang sagu. Tidak heran karena daerah ini biasa mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok.
dan memanfaatkan batangnya untuk berbagai keperluan. Aktivitas yang kita lakukan inilah yang disebut malime. Jadi kita menguras kubangan. Nanti kalau di dalam sini airnya sudah tinggal sedikit atau udah habis, itu jadi lebih mudah buat nangkepin ikan. Malime biasa dilakukan beramai-ramai karena membutuhkan banyak tangan untuk menguras air. Ini kalau kondisi airnya udah keruh kayak gini, jadi ikannya itu lebih mudah untuk ditangkap. Tapi justru susah nyarinya karena ketutupan semua. Mana dia? Oh ini tajam, au. Nah, oh ini dia. Jadi emang harus hati-hati karena ini ikannya itu banyak yang berduri. Kalau ini ikan apa Pak namanya? Kosa. Ini ikan khas yang ada di sini nih, ikan kosa. Kosa adalah jenis ikan yang di daerah lain lebih akrab disebut ikan betok. Jadi ikan kosa ini emang hidupnya dia tinggalnya di sungai-sungai yang seperti ini yang minim oksigen dan berlumpur. Nah ini harus hati-hati banget menangkapnya karena dia ada durinya yang tajam-tajam. Tuh, ini kalau sampai keinjak, waduh ampun-ampun ini. Nah kalau udah dapat kita kumpulkan ke Kamboti ya. Kamboti. Mana Bang? Masih ada ini. Ikan kosa dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Bahkan mampu bertahan hidup 6-10 jam tanpa air. Karena ikannya tajam-tajam, jadi kita ngambilnya itu harus tangannya kayak gini dari bawah. Pokoknya jangan sampai tangan itu ke punggungnya ikan ini. Tuh, daripada luka-luka. Ini Pak. Rata-rata ikan yang didapatkan adalah ikan-ikan kecil yang hidup dalam siklus tanam hingga padi dipanen. Wah, banyak juga ternyata hasil kita malime hari ini. Tuh, banyak. Karena di sini kolamnya bukan kolam budidaya, jadi ikan yang didapat pun juga bervariatif. Ini yang paling banyak ikan kosa yang tadi. Terus ini yang paling besar ada lele nih, sama ada ikan gabus kecil. Masih kecil, coba kalau dia udah besar, mantap. Terkadang warga sengaja melepaskan bibit ikan untuk kemudian ditangkap saat sudah berukuran besar. Jadi karena paling banyak dapat ikan kosa, saya mau membuktikan nih bener nggak semanis apa yang kata orang-orang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil malime menjadi bekal saya untuk kumpul bersama teman-teman camper van Luwu Utara. Pagi ini pas banget dibuka sama kopi. Tapi belum lengkap kalau belum ada olahan khas setempat. Jadi kita mau mengolah ikan kosa yang sudah saya tangkap kemarin menjadi palu mara. Saya siapkan dulu ya. Palu mara merupakan hidangan berkuah yang kaya rempah. Sup ikan dari Makassar ini lazimnya mengandalkan ikan air laut yang gurih. Namun kali ini saya padukan dengan ikan kosa. Jadi ikan kosa itu sangat berlendir seperti ikan sidat atau ikan lele. Jadi harus dibersihkan dulu lendir-lendirnya, kemudian dia sangat berduri dan tajam-tajam. Jadi sampai diguntingin gitu ya. Itu biar makannya lebih enak lagi. Durinya yang banyak menjadi hal yang harus diperhatikan saat mengolah ikan kosa. Nah ini kuncinya yang membuat asam selain belimbing wuluh, ini pakai asam Jawa juga. Kita tuangin. Selain ciri khas rasa masamnya, palu mara ditandai dengan kuah kuningnya yang berasal dari kunyit. Oke, permisi. Nah, sudah matang. Mantap kan? Mantap, silakan. Emang bener, ciri khasnya ikan kosa ini, dagingnya itu manis. Jadi mau diolah seperti apapun masih tetap terasa manisnya itu. Dan karena enak jadi cepet habis, harus nambah lagi nih.